Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Rahma Hairani dari TKS Permata Insani Islamic School, Pasar Kemis, Tangerang. Pada era digital saat ini, guru bukan hanyalah sebagai pengajar, melainkan guru pun harus terus belajar. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin, saya mendapatkan kegiatan pelatihan nokteknis atau mikro kredensial berpikir komputasional sehingga menjadi inspirasi saya untuk melakukan transformasi pembelajaran di PGTK Permata Insan Islamic School. Saya ingin anak-anak di TK Permata Insani Islamic School memiliki kemampuan berpikir komputasional di mana anak-anak dapat berpikir secara logis dan sistematis. Saya juga mengaplikasikan kegiatan berpikir komputasional ini dalam kegiatan literasi. Sehingga saya menciptakan sebuah praktik baik yang berjudul Langkah Literasi Anak Nalar Gembira, Kreatif, Aktif, dan Hebat. Situasi saat ini di TK Permata Insani Islamic School, saya menemukan bahwa anak-anak usia 5-6 tahun mengalami beberapa kesulitan dalam pembelajaran literasi. Misalkan anak-anak satu mudah bosan, mudah jenuh, kedua juga anak-anak sulit membedakan beberapa bentuk huruf atau bunyi huruf. Misalkan huruf B dan huruf D. Anak-anak lebih sulit membedakan kedua huruf tersebut. Anak-anak lebih tertarik dengan bentuk, warna, dan gerak. Sehingga dari situasi ini saya menciptakan suatu permainan yang menarik di aplikasi Canva. Tantangan saya sebagai pendidik anak usia dini adalah di mana anak-anak bukan hanya dapat belajar membaca atau menulis dengan media digital, tetapi anak-anak dapat berpikir secara sistematis dan logis. Tantangan yang kedua adalah anak-anak usia dini belum bisa mendapatkan perintah yang panjang dan rumit, sehingga saya harus menghadirkan media yang visual dan konkret seperti aplikasi ini dan permainan ini, sehingga anak-anak mudah memahami perintah dari ibu guru dan mendapatkan kemampuan berpikir sistematis serta logis. Selamat pagi teman-teman. Oke, siapa yang hari ini sudah semangat? Oke, alhamdulillah hari ini Miss Rahma punya permainan baru loh. Siapa yang mau ikutan? Nah, tepuk semangat. Oke, hari ini teman-teman akan belajar menyusun kata. Siapa yang mau? Tapi hari ini kita menyusun katanya tidak di buku atau tidak di kertas. Tapi kita akan menyusun kata di game papan visual Canva. Siapa yang mau? Pada tahap ini, aksi pertama saya menciptakan games yang berjudul Langkah, di mana anak-anak distimulasi untuk terbiasa berpikir logis dan terstruktur, sehingga dapat memecahkan masalah sederhana. Anak-anak akan menyusun kata menggunakan langkah-langkah sesuai tanda panah pada labirin, sehingga membentuk suatu kata. Dan saya juga menciptakan game yang kedua, yaitu game melengkapi kata, di mana anak-anak akan terstimulasi terkait dengan kemampuan literasi serta pemecahan masalah, di mana anak-anak harus menemukan huruf yang hilang serta melengkapinya dalam suatu kata. Untuk lebih menguatkan lagi kemampuan literasi anak-anak diajak untuk mencari huruf yang sama, di mana dengan game ini anak-anak akan lebih kenal huruf, memiliki keterampilan pembaca, dan terstimulasi perkembangan kognitif secara visual. Dalam tahap selanjutnya, saya juga mengenalkan anak-anak dengan kegiatan rekognisi pola, di mana dalam kegiatan ini anak-anak akan mampu berpikir logis, dapat memecahkan masalah sederhana, serta membentuk fondasi matematika. Kegiatan rekognisi pola ini saya hadirkan juga dalam kegiatan visual di Canva, di mana anak-anak menyusun pola warna, anak-anak menyusun angka, serta ukuran dari paling kecil ke paling besar, dan menyusun berbagai bentuk. Untuk menunjang diferensiasi
atau minat belajar anak, saya juga tentunya menyiapkan kegiatan yang beragam, yaitu dengan kegiatan coding unplugged atau coding tanpa perangkat komputer. Anak-anak dilatih untuk menyusun kata dengan menggunakan berbagai media. Contohnya, anak-anak menyusun kata dari gabungan huruf-huruf dari kartu huruf. Anak-anak juga diajak untuk menyusun kata menggunakan sedotan sebagai melatih oral motor mereka dan menunjang literasinya. Lalu berikutnya, anak-anak juga dapat bermain motorik halus dengan cara menjepit kartu huruf menjadi sebuah kata. Selain itu, anak-anak juga dikenalkan dengan berbagai kegiatan yang lain seperti rekognisi pola di dalam kegiatan unplug. Anak-anak menyusun beberapa bola warna kecil menjadi pola sederhana, misalkan merah, kuning, hijau, atau pola ABC, ABC. Nah, jadi kegiatan di TK Permata Insani tidak hanya menggunakan coding plug, tetapi juga dikuatkan dengan coding unplug sehingga kemampuan berpikir komputasi anak dan penguatan literasi akan berjalan dengan baik dan maksimal. Dampak dari praktik baik yang saya lakukan di TK Permata Insani yaitu yang pertama adanya peningkatan kemampuan literasi awal pada anak TK. Yang kedua, tumbuhnya berpikir logis sehingga anak-anak dapat berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kreativitas digital yang aman dan positif, menumbuhkan kolaborasi dan menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, Kepala Sekolah PGTKS Permata Insani Islamic School. Dalam upaya mempersiapkan generasi hebat abad 21, salah satu guru kami telah mengembangkan dan bertransformasi dalam pembelajaran komputasi. Tujuannya, anak-anak tidak hanya pandai berliterasi, tetapi mampu berpikir komputasi juga sistematis dan logis untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan penggunaan media digital melalui praktik baik langkah. Literasi anak nalar gembira, kreatif, aktif, dan hebat. Dari praktik baik ini, alhamdulillah banyak sekali dampak positif untuk anak-anak didik kami. Semoga praktik baik ini bermanfaat untuk pembelajaran anak usia dini di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan ini seru banget loh, aku bermain tebak huruf. Kita senang banget main sama Miss Rahma. Karena permainannya juga seru-seru. Kita main banyak permainannya, ada tebak huruf, tebak angka, dan lain-lainnya. Iya betul, di TK Permata Insani ini sudah menggunakan media digital dan menggunakan aplikasi Canva yang diajarkan langsung oleh Miss Rahma. Menurut saya semenjak ada aplikasi ini dan menggunakan media digital, anak-anak pun belajar menjadi happy, lebih cepat menangkap pelajaran apa yang diberikan oleh Miss-nya, dan lebih efektif ya menurut saya. Salah satu alasan saya untuk menyekolahkan anak di sini pun karena sudah menggunakan media digital, tidak seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Ternyata dengan adanya media digital ini, anak-anak pun menjadi lebih senang, lebih happy dalam mempelajari apa yang diberikan oleh Miss-nya. Anak-anak pun menjadi lebih cepat menangkap apa yang diberikan oleh Miss-nya. Menurut saya ini sangat lebih efektif daripada tidak ada media digital, karena di era zaman sekarang, media digital itu sudah tidak hal yang tabu. Media digital ini tidak hanya untuk bermain, tetapi sarana untuk belajar itu lebih efektif.